Shalom Bapak Ibu, senang bisa menyapa Bapak Ibu lewat renungan harian kita pada hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat-sehat saja dan bersyukur buat naungan Tuhan, kasih setia Tuhan yang senantiasa ada dalam hidup kita. Pada hari Minggu yang lalu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang bagaimana pengakuan Petrus yang sungguh luar biasa tentang siapakah dia Yesus. Kita akan membaca firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-16, ayatnya yang ke-16. Ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Menurut kamu, siapakah aku?" Lalu di ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata, "Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Satu pengakuan dari Petrus yang menyatakan tentang siapakah Yesus. Dia berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan ketika Petrus menyatakan pengakuan ini, Yesus berkata kepada Petrus, engkau adalah Petrus, dan di atasmu aku akan mendirikan jemaatku. Pintu alam maut tidak akan bisa menguasaimu. Sungguh luar biasa. Tuhan memberikan satu otoritas kepada Simon Petrus lewat pengakuannya. Biar hari ini Bapak Ibu, di tengah keadaan apapun yang kita alami, kita tetap percaya, pengakuan kita tetap percaya bahwasannya Yesus adalah Mesias. Sehingga hal yang sama ketika Petrus menyatakan pengakuannya tentang siapa dia, hal yang sama Tuhan akan menyatakan kepada kita. Apa yang dikatakan Yesus kepada Petrus? Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Satu otoritas yang luar biasa yang Yesus berikan kepada Petrus. Satu otoritas yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita, orang-orang yang mengaku dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dia berkata kepada Petrus, apa yang kau ikat dan apa yang kau lepaskan. Berbicara tentang mengikat dan melepaskan, ini merujuk kepada hukum yang ada di zaman Yahudi kuno pada saat itu. Satu hukum di mana dikatakan mengikat. Ini artinya membatasi. Ini artinya membatasi, melarang. Jadi hukum di mana pada saat itu dikatakan mengikat, melarang, atau tidak mengizinkan sesuatu untuk masuk. Biar hari-hari ini Bapak Ibu, kita pergunakan otoritas ini. Kita mengikat, kita melarang sesuatu yang negatif masuk dalam hidup kita. Kita melarang pikiran-pikiran yang kotor masuk dalam pikiran kita. Kita melarang perkataan-perkataan kotor untuk keluar dari mulut kita. Kita melarang sakit penyakit untuk datang dalam hidup kita. Kita melarang sesuatu yang bisa meruntuhkan iman kita. Kita melarang karena Tuhan memberikan otoritas. Ada banyak orang-orang percaya, mereka berkata, kalau saya sakit, ya sudahlah, mungkin ini kehendak Tuhan, mungkin ini adalah salib yang harus saya pikul, mungkin penderitaan ini adalah diizinkan oleh Tuhan untuk saya pikul, karena ini merupakan saya memikul salib. Ada banyak orang-orang Kristen yang salah Bapak Ibu. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah mengizinkan sakit penyakit. Itu sebabnya dengan otoritas ini, pakailah otoritas ini untuk melarang itu semua. Dan sebaliknya, Tuhan memberikan juga otoritas melepaskan. Apa arti melepaskan? Melepaskan artinya mengizinkan sesuatu terjadi. Izinkan damai sejahtera terjadi dalam hidup Bapak Ibu. Izinkan damai sejahtera untuk datang memenuhi pikiran Bapak Ibu.
Izinkan segala perkataan yang baik keluar dari mulut kita. Izinkan segala pikiran-pikiran yang baik ada di pikiran kita. Mengikat dan melepaskan, itu satu otoritas yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita pergunakan. Mungkin hari-hari ini di tengah keadaan yang semakin sulit, mungkin Bapak Ibu melihat ekonomi yang semakin sulit, pergumulan keluarga yang semakin sulit. Apakah itu merenggangkan hubungan di tengah-tengah keluarga? Mari pakai otoritas ini, mengikat dan melepaskan. Mengikat segala persoalan-persoalan, melarang segala persoalan-persoalan, melarang segala pertengkaran ada di tengah keluarga oleh karena situasi yang kurang baik. Dan izinkan, lepaskan damai sejahtera bekerja dalam hidup kita. Saya percaya ketika Tuhan memberikan otoritas ini kepada kita dan kita memakainya dan kita perkatakan, maka itu semua akan terjadi dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.